Novita Rahmadona dengan NIM 2201071013 dengan absen 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi auditing terkait sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Menurut SAK Etap tahun 2009, liabilitas atau obligation kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi, yang mana penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset. Nah, menurut PSAK tahun 2009, suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, diperkirakan atau akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus normal operasi perusahaan, atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ada beberapa contoh liabilitas jangka pendek. Yang pertama, ada utang usaha. Utang usaha ini adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, ada pinjaman dari bank atau short-term loan. Nah, pinjaman ini adalah pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit atau loan agreement. Bisa dalam bentuk kredit modal kerja ataupun kredit rekening koran. Contoh yang ketiga yaitu bagian dari kredit jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Nah, maka pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang harus direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek. Contoh yang keempat, yaitu ada utang pajak atau tax payable. Nah, ini adalah kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya. Misalnya, utang PPh 21, seperti pajak penghasilan atau gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya. Contoh yang kelima yaitu biaya yang masih harus dibayar atau accrued expense. Ini adalah biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan dilunasi dalam periode berikutnya. Contoh yang keenam ada voucher payable, dan dalam hal ini digunakan voucher system. Yang ketujuh ada utang dividen. Yang kedelapan ada pendapatan yang diterima di muka. Yang kesembilan ada uang muka penjualan. Yang kesepuluh ada utang pemegang saham. Yang ke-11 ada utang leasing atau kewajiban sewa. Yang ke-12 ada utang bunga. Yang ke-13 ada utang perusahaan afiliasi atau utang dalam rangka hubungan khusus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa liabilitas jangka pendek. Yang pertama, kecenderungan perusahaan untuk mencatat liabilitasnya lebih rendah dari yang sebenarnya, dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Misalnya, dengan tidak mencatat sebagian biaya atau pembelian barang dagang atau bahan baku yang belum dibayar. Untuk itu, auditor harus melakukan prosedur yang disebut dengan searching of unrecorded liabilities dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, perbedaan antara akun payable dan accrued expense. Nah, akun payable ini angkanya lebih pasti karena perusahaan mencatat kewajibannya berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier. Sedangkan accrued expense angkanya itu didasarkan pada estimasi, sehingga jumlahnya kurang pasti dibandingkan dengan akun payable. Materi selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Tujuan yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Tujuan yang kedua untuk memeriksa liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca, apakah sudah didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, untuk memeriksa semua liabilitas jangka pendek perusahaan, apakah sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Hai semuanya, perkenalkan aku Ilma Novia Ramadhani dengan NIM 2201072018 nomor urut 12. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya sebelumnya tadi, yaitu mengenai tujuan objektif dari audit pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Untuk tujuan keempat yaitu accurate expenses yang reasonable, yaitu masuk akal dan wajar. Jadi untuk accurate expenses ini tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh juga terlalu kecil. Jika terlalu besar, maka laba yang akan dilaporkan akan terlalu kecil atau understated, dan jika terlalu kecil, maka laba yang akan dilaporkan terlalu besar atau overstated. Tujuan yang kelima yaitu kewajiban sewa atau leasing jika ada sudah tercatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha yang diatur dalam PSAK 30 revisi 2007 tentang sewa. Tujuan yang keenam yaitu seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing pada laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke kurs tengah BI per tanggal laporan posisi keuangan dan selisih kurs yang sudah dibebankan atau diterbitkan pada laba rugi tahun berjalan. Tujuan yang ketujuh yaitu biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek tidak dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ke-8 yaitu biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan neraca betul telah terjadi dan dihitung secara akurat dan merupakan beban dari perusahaan. Yang ke-9 itu semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank rebo. Itu penyajian liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap SAK ataupun IFRS. Sekarang kita akan masuk ke prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Prosedur yang pertama tentunya kita akan pelajari tentang internal control pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang kedua, kita harus meminta rincian liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian periksa penjumlahannya dengan cara footing serta cocokkan semua saldonya dengan saldo utang kewajiban di buku besar atau controlling account. Yang ketiga, untuk utang usaha cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha jika jumlah suppliernya banyak dan tidak usah 100%, maka hanya beberapa sampel saja. Yang keempat adalah secara tes basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition atau purchase order maupun receiving report dan juga supplier invoice. Periksa juga perhitungan mathematical accuracy-nya dan dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Yang kelima itu seandainya terdapat monthly statement of account dan dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang. Yang keenam, prosedur yang harus kita lakukan itu pertimbangkan untuk mengirimkan konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Saya Mutiara Marzanda, nomor urut absen 15. Di sini saya akan membacakan prosedur nomor 7, periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca untuk mengetahui apakah liabilitas yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan. Nomor 8, seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kredit dan buatkan excerpt dari perjanjian kredit tersebut. Dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut. Yang nomor 9, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Nomor 10, seandainya ada utang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa, dan apakah bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang sudah dicatat
sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ke-11, periksa perhitungan dan pembayaran bunga apakah sudah dilakukan secara akurat dan tie-up jumlah beban bunga tersebut dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Perhatikan juga aspek dari pajaknya. Nomor 12, seandainya ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar, harus direklasifikasi sebagai piutang. Nomor 13, seandainya ada uang muka penjualan pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Misalnya, dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Nomor 14, seandainya ada kredit jangka panjang, harus diperiksa apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nomor 15, seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan, dan selisih kurs yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Nomor 16, untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Seharusnya utang PPh 21 dan PPN per 31 Desember dilunasi di bulan Januari tahun berikutnya. Badan harus diperiksa apakah pada waktu mengisi dan sedangkan untuk PPh memasukkan SPT PPh Badan, perusahaan telah membayar PPh 29 atau setoran akhir. Yang ke-17, periksa dasar perhitungan accrued expense yang dibuat oleh perusahaan apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu, harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Nomor 18, periksa notulen rapat direksi, pemegang saham dan perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. 19, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Yang ke-20, periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ETAP, PSAK, dan IFRS. Saya Ulfira Melia dengan NIM 2201072042. Absen 20 akan menjelaskan mengenai materi liabilitas jangka panjang. Yang pertama itu yaitu sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa sih definisi liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang menurut PSAK yaitu kewajiban berbunga jangka panjang yang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan. Dan apabila yang pertama yaitu kesepakatan awal perjanjian untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Dengan maksud yang didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi yang telah disepakati sebelumnya, laporan keuangan yang telah disetujui. Selanjutnya mengenai contoh utang jangka panjang. Yang pertama yaitu kredit investasi atau long term loan. Kredit investasi ini yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan untuk pembelian aset tetap kecuali tanah, misalnya gedung dan mesin. Yang kedua yaitu utang obligasi atau bond payable. Utang obligasi yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu wesel bayar atau promissory notes atau pronotes yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.
Hasil bayar yang jatuh tempo lebih 1 tahun yaitu suatu pernyataan tertulis dari debitur bahwa ia berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Yang keempat yaitu utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk atau holding company atau perusahaan afiliasi. Biasanya diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi atau membutuhkan pinjaman. Pinjaman tersebut bisa dikenakan bunga dan bisa juga tanpa dikenakan bunga. Yang kelima yaitu utang subordinasi. Yang keenam bridging loan. Yang ketujuh utang leasing. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, terdapatnya internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu kemudian diotorisasi oleh penjabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantum pada laporan posisi keuangan betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang kelima, liabilitas jangka panjang dalam valuta asing per tanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs setengah BI per tanggal laporan posisi keuangan dan selisih kurs yang menjadi sudah dibebankan dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Perkenalkan, saya Rido Markazoni dengan NIM 2201072031, nomor absen 17. Lanjutan dari tujuan pemeriksaan atau audit objektif liabilitas jangka panjang. 6. Biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka panjang serta amortisasi premium atau diskon obligasi telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketujuh, biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang kedelapan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah disetujui oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang kesembilan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan dating sudah direklasifikasi sebagai kewajiban lancar. Yang ke-10, liabilitas jangka panjang berikut diskon premium dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ITEP PSAK atau FIRS. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan audit liabilitas jangka panjang. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Yang kedua, dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskon premium dan bunga selama periode yang diperiksa. Yang ketiga, kirim konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo per tanggal, laporan posisi keuangan atau neraca, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Yang keempat yaitu minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file. Lalu, perhatikan apakah data dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam kertas kerja pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang kelima, periksa perolehan penambahan liabilitas jangka panjang yang sudah mendapat persetujuan tertulis
dan direksi dewan komisaris atau pemegang saham yang biasanya diberikan melalui notulen rapat. Yang keenam, periksa perhitungan bunga pembayaran bunga, dan amortisasi diskon atau premium dan obligasi. Tiap jumlah beban bunga dan amortisasi diskon premium obligasi dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba. Yang ketujuh, periksa apakah ada liabilitas yang jangka panjang atau wesel bayar yang diperpanjang setelah tanggal laporan posisi keuangan. Untuk mengetahui apakah utang tersebut harus tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang sebagai utang lancar. Yang kedelapan, seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Yang kesembilan, seandainya ada utang leasing, periksa apakah ada pencatatannya dan penyajiannya di laporan posisi keuangan. Sudah sesuai standar akuntansi sewa guna usaha PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Yang ke-10, periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang, sehingga harus direklasifikasi sebagai liabilitas jangka panjang. Jangka pendek. Yang ke-11, seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, periksa apakah pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal laporan posisi keuangan, dan selisih kurs terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun. Yang ke-12, lakukan penelaahan analitis terhadap liabilitas jangka panjang dan biaya bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga.